Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru serta menghargai sesama teman. Berjumpa kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Materi kali ini kita adalah tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.8, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keberagaman budaya dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita hanya ada dua, yaitu menentukan struktur dan menentukan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur teks itu adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Nah, unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Teks tanggapan ini memiliki 3 struktur. Pertama, evaluasi, yang kedua, deskripsi teks, dan yang ketiga, penegasan ulang. Struktur teks yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi ini berisi bagian pernyataan umum tentang suatu hal yang disampaikan penulis sebagai topik masalah yang diangkat. Apa yang akan kita angkat? Masalah apa yang akan kita angkat? Yang akan kita jadikan tulisan kita, yang akan kita jadikan ide tulisan kita. Nah, itu di awal itu dinamakan evaluasi. Nah, ini berisi tentang pernyataan umum tentang persoalan yang akan kita tulis, akan yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu deskripsi teks. Nah, ini bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan menolak pernyataan. Di sini ada yang informasi tentang alasan, bisa di sini alasan yang sifatnya positif maupun negatif, di sini di dalam deskripsi teks. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, bagian yang memberikan simpulan atau saran sebagai penegasan kembali dari apa yang dibahas di evaluasi dan di deskripsi teks. Jadi di sini bagian akhir teks itu berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. Kalau di dalam teks itu ada keputusan yang dilakukan. Mari kita berlatih. Ini adalah Indonesia kaya akan keberagaman budaya. Ratusan pulau di Indonesia menyimpan kebudayaan khas yang menarik. Namun, banyak kebudayaan adiluhung tersebut terancam punah. Salah satu budaya tradisional Indonesia yang hampir punah adalah musik Cibatokan. Nah, ini adalah evaluasi. Di sini berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Di sini yang disampaikan penulis adalah tentang keberagaman budaya di Indonesia yang hampir punah, yaitu musik Cibatokan. Kita lihat deskripsi teksnya. Nah, tadi deskripsi teks, bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau yang menolak. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Nah, kesenian Cibatokan merupakan kebudayaan musik dari Kabupaten Bogor. Bunyi alat musik Cibatokan sangat merdu. Kesenian ini sudah dimainkan sejak ratusan tahun lalu. Dahulu ditemukan banyak komunitas kesenian Cibatokan di Kabupaten Bogor. Namun saat ini kesenian Cibatokan sudah sepi peminat, terutama remaja. Remaja lebih menyukai budaya luar negeri yang dianggap lebih keren dan modern. Nah, ini pernyataan yang negatif. Kurangnya perhatian pemerintah juga menyebabkan kurang berkembangnya kesenian Cibatokan. Pemerintah kurang merangkul seniman Cibatokan. Nah, ini dia berpendapat pernyataan yang negatif. Pemerintah kurang merangkul seniman Cibatokan. Akibatnya, kini kesenian Cibatokan semakin terlupakan. Tidak menutup kemungkinan kesenian tradisional ini akan hilang dari muka
dari bumi Indonesia. Dia berpendapat yang negatif. Kemudian di sini adalah penegasan ulang. Kesenian Cibatokan merupakan salah satu aset budaya Indonesia. Jika saja pemerintah dan masyarakat mau memperhatikan kesenian Cibatokan, tentu kesenian ini akan lestari. Bahkan jika serius dikembangkan, kesenian Cibatokan dapat menjadi aset wisata budaya yang sangat menarik. Nah, ini penegasan ulang bagian teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. Nah, ini merupakan penegasan ulang. Kita lanjutkan kepada ciri kebahasaan teks. Nah, ciri kebahasaan teks itu di dalam teks tanggapan itu hanya ada 3. Rujukan kata, kalimat deskriptif, dan konjungsi antar kalimat. Kalau rujukan kata di sini rujukan kata benda ini itu. Nah, ini rujukan kata benda ya, ini merupakan rujukan kata benda. Ini itu tersebut, ini sama nih. Ini merupakan rujukan kata benda. Di sana, di sini, nah, di situ ini merupakan rujukan tempat, kata rujukan tempat. Iya, dia, mereka, beliau ini merupakan rujukan orang, kata rujukan orang. Jadi di teks kebahasaan itu ada rujukan kata, ada rujukan benda, ini, itu, tersebut. Kemudian ada rujukan tempat, di sana, di sini, di situ. Ada kata rujukan orang, yaitu iya, dia, mereka, beliau, aku, saya, dan sebagainya. Terus, iya, dia, mereka, beliau ya. Kemudian kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan suatu objek. Nah, di sini pembaca seolah melihat, mendengarkan, merasakan, dan mencium secara imajinatif tentang objek yang dimaksud. Nah, konjungsi antar kalimat. Nah, anak-anakku sekalian masih ingat tentang teks kebahasaan pidato? Nah, di situ silakan dibuka kembali catatannya, buka kembali materi pembelajarannya di Google Classroom, konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Nah, konjungsi tersebut diakhiri tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Nah, konjungsi antar kalimat salah satunya di sini. Oleh karena itu, dengan demikian, di samping itu, akan tetapi walaupun demikian banyak sekali ya konjungsi, misalnya penambahan, tambahan pula, lagi pula, banyak konjungsi antar kalimat. Baik, kita berlatih mengenai teks kebahasaan. Perhatikan kalimat rujukan di sini. Bunyi alat musik Cibatokan sangat merdu. Kesenian ini itu mengacu rujukannya kepada musik Cibatokan. Namun saat ini, nah ininya di sini, dan tidak menutup kemungkinan kesenian tradisional ini, nah, ini di sini kata bendanya merujuk kepada musik Cibatokan. Paham anak-anakku sekalian? Mencari kata rujukan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bunyi alat musik Cibatokan sangat merdu. Bunyi alat musik Cibatokan sangat merdu. Ini merupakan kalimat deskriptif. Nah, ini merupakan kalimat deskriptif. Nah, kita lihat lagi konjungsi antar kalimat. Ini kata namun. Kata namun ini merupakan konjungsi antar kalimat. Kita cari kembali, yaitu, nah ini juga kata rujukan. Banyak kebudayaan adiluhung tersebut, nah tersebut ini juga merupakan kata rujukan. Nah, namun ini konjungsi antar kalimat. Ya anak-anakku, yang dapat Ibu sampaikan.
Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan dapat berguna untuk Ananda sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.